Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Askar Salvino dari kelas 11-1 absen 16. Jadi hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Yunus. Dikisahkan dalam sebuah buku kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena kaum Ninawa, tidak mau diajak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Kemudian ia menaiki sebuah kapal laut berlayar ke negeri Terbis. Namun, kapal tersebut diketahui melebihi daya muat maksimal hingga akhirnya kapal menjadi oleng dan hampir tenggelam. Ditambah dengan angin yang bertiup kencang serta ombak yang mulai menggulung lautan. Beberapa barang berat sudah dilemparkan ke lautan. Namun sayangnya hal itu terlalu mengurangi beban muatan kapal. Hingga akhirnya nahkoda kapal pun meminta salah seorang penumpang harus keluar dari kapal. Seperti yang dikutip dari Tafsir Al-Azhar karya Hamka, akhirnya dilakukan undian, nama Nabi Yunus keluar hingga ketiga kalinya, dan Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat 139-142 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin falnaqamahul hutu wa huwal mulim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Lalu ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Atas perintah Allah, ikan yang sangat besar kemudian menelannya, tetapi tidak sampai menghancurkan daging beserta tulangnya. Kisah ini diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fazanna an lan naqdir alayhi fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah kisah Nun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ahli-ahli tafsir pun berkata Nabi Yunus sempat mengira dirinya meninggal. Namun setelah berhasil menggerakkan anggota tubuhnya, saat itu juga ia memosisikan dirinya dalam keadaan sujud dan berkata, Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat yang tidak ada seorang pun di antara hamba-hambamu bersujud di tempat seperti ini. Selama berada di dalam perut ikan besar tersebut, Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan lainnya di lautan. Bahkan ia mendengar suara tasbih telur ikan yang terhitung jumlahnya. Semuanya bertasbih pada Allah dengan bahasa lisan dan isyarat untuk memuji keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Salim bin Abi Al-Ja'ad dalam buku tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ikan besar tersebut ditelan lagi oleh ikan lainnya yang lebih besar sehingga keadaan gelapnya menjadi 2 kali lipat ditambah dengan kegelapan lautan. Disebutkan dalam firman Allah melalui Quran surah Al-Saffat ayat 143-144 berbunyi, Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Untuk lamanya waktu Nabi Yunus dalam perut ikan tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat antara para ahli tafsir seperti Mujahid, Qatadah, Ja'far, dan Abdul Malik. Mujahid mengatakan dari Asy-Syabi bahwa Nabi Yunus ditelan ikan pada pagi hari dan dimuntahkan kembali pada sore harinya.
Qatadah menyebutkan 3 hari lamanya, sementara Ja'far Asy-Syadiq berpendapat 7 hari. Kemudian menurut pendapat lain yaitu Abu Malik, Nabi Yunus berada selama 40 hari lamanya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.